Lalu yang kedua, nanti di sesi terakhir akan ada sesi tanya-jawab. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengklik tombol raise hand. Caranya, di Zoom screen-nya itu ada bagian bawah, itu ada participants atau peserta, bisa diklik di partisipan atau peserta, nanti akan muncul nama-nama peserta yang ikut, dan di bagian bawahnya ada dua tombol, itu mute me sama raise hand, tinggal diklik aja raise hand-nya, nanti panitia akan merecord siapa aja yang raise hand dan akan mengurutkan dari yang pertama raise hand yang akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu teman-teman semua, nanti di kolom chat akan diberikan link untuk mengisi absensi. Kami mohon kesediaannya untuk mengisi link absensinya, dan di bagian akhir sharing session nantinya akan diberikan link evaluasi sebagai bentuk feedback dari kami agar bisa lebih baik ke depannya lagi. Begitu. Sebelum kita mulai acaranya, saya kebetulan saya perkenalan sedikit, nama saya Gatot Suwarman, saya juga mahasiswa S2 di PPM School of Management. Karena kebetulan mahasiswa S2, saya mungkin ingin cerita sedikit tentang PPM School of Management. Sebelumnya akan ada video dari panitia. Iya. Audio. PPM School of Management. Karena hidup tidaklah masa depan itu seperti apa. Tak ada yang tahu pasti. Yang pasti adalah kita sendiri yang memilih posisi sebagai penonton atau pemain utama. PPM School of Management senantiasa membentuk para pemain utama. Pemain yang tidak hanya hadir, tapi juga bermakna. Pemain yang tidak hanya membangun dirinya sendiri, tapi juga lingkungan sekitarnya. Sebagai sekolah manajemen tertua di Indonesia, kami percaya bahwa hard skills adalah hal penting. Namun, soft skills juga tak kalah penting. Karena itulah keluarga besar kami diisi oleh para pemimpin, pembelajar, dan pembaharu yang tak ragu untuk terus melangkah maju. Yang tak pernah berhenti belajar untuk membuat hidup lebih bermakna. Untuk Republik ini, kami terus berupaya membangun sumber daya manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mengabdi pada masyarakat. PPM School of Management, karena hidup tidaklah sekadar hadir. Iya, itu dia tadi sekilas tentang PPM School of Management. Mungkin bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang belum pernah mendengar PPM School of Management, sudah pernah dengar tapi belum tahu, atau mungkin sudah pernah berinteraksi dengan PPM School of Management, ada yang mengirimkan karyawannya untuk melanjutkan sekolahnya di PPM School, atau menggunakan jasa konsultasi, assessment, atau trainingnya PPM School of Management. Bagi yang sudah pernah, jadi anggap saja informasi tadi sebagai bentuk refreshment, tapi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang belum pernah, mungkin informasi tadi menjadi peluang untuk bisa berjejaring dan bekerja sama di PPM di masa mendatang. Setelah ini juga ada informasi sedikit, PPM juga memberikan The Future Leader, ini adalah scholarship bagi anak-anak muda terbaik yang diseleksi di seluruh Indonesia dengan proses seleksi yang sangat komprehensif. Saya dulunya pengen banget sih ikut ini, tapi karena faktor usia sih waktu itu akhirnya nggak bisa ikut. Bagi teman-teman yang silahkan diperhatikan persyaratannya, dan kalau dirasa bisa memenuhi, bisa segera mendaftar. Baik,
Saya ingin mengulang sekali lagi bagi teman-teman yang baru bergabung, ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti agar acara sharing session kita berjalan dengan baik pada malam hari ini. Yang pertama, semua peserta, Bapak, Ibu, dan teman-teman akan otomatis di-mute oleh panitia untuk memastikan tidak ada noise, terutama ketika pembicara nanti memberikan pemaparan. Yang kedua, di akhir sesi nanti akan ada Q&A atau sesi tanya-jawab. Bapak, Ibu, atau teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menekan tombol raise hand. Di bagian bawah Zoom screen-nya itu ada partisipan, silahkan diklik, nanti akan muncul nama-nama yang ikut sesi, dan di bawahnya lagi ada raise hand. Silahkan ditekan raise hand, nanti panitia akan mengumpulkan dan akan menentukan siapa yang akan bertanya. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang baru masuk, nanti bisa mengisi form absensi yang linknya akan di-share di kolom chat, dan di akhir acara nanti juga akan di-share link untuk evaluasi sebagai bentuk feedback bagi kami untuk lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, saya pertama ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah berkenan hadir. Sekarang saya melihat ada sekitar 83 partisipan yang saya tahu dari panitia yang mendaftar ini mencapai 230 yang mendaftar. Wah, ini animonya sangat tinggi sekali karena saya yakin semuanya ingin tahu dan sangat tertarik dengan sharing session kita pada malam hari ini dengan tema High Tech Innovation Prospects After the Pandemic, the Case of Electric Vehicle. Saya akan memperkenalkan kedua pemateri kita. Yang pertama ada Bapak Danet Suryatama, PhD. Selamat malam, Bapak. Bapak Danet merupakan co-founder dari Electric Car LLC, USA, Indonesia, dan China. Juga merupakan co-founder Electrica, blockchain technology. Dan Bapak Danet juga merupakan seorang engineer entrepreneur untuk auto industry. Nah, satu lagi nih, tadi saya dikasih bocoran sama panitia. Kalau teman-teman pernah tahu, beberapa waktu lalu itu Indonesia sempat memproduksi mobil listrik pertama, itu yang menginisiasi orang di belakangnya adalah Pak Danet. Kalau saya tidak salah, nama mobil listriknya pada zaman Pak Dahlan Iskan waktu itu, nama mobilnya mobil Suzuki ya Pak ya. Saya juga agak ragu pronunciation-nya seperti apa, sempat ngecek di Google Translate tadi, semoga benar Bapak pronunciation-nya. Dan Bapak Danet sekarang berdomisili di West Bloomfield, Michigan, USA. Ya. Selanjutnya pembicara kedua kita adalah Bapak Widyarso Roswinanto. Bapak Widyarso merupakan Head of Center for Strategic Transformation and Innovation Expertise di PPM dan merupakan staf dan tenaga pengajar di PPM School of Management. Bagi teman-teman yang kuliah di PPM, kayak saya, ini baru semester lalu itu berinteraksi banyak dengan Bapak Wid. Nantinya Bapak Wid juga akan memberikan banyak informasi untuk kita diskusikan bersama. Baik, langsung saja saya memberikan waktu kepada Bapak Danet terlebih dahulu untuk memberikan pemaparan. Silahkan Bapak. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Ini menurut saya salah satu hikmah dari COVID itu. Dalam arti kita dapat berada di satu tempat, meskipun berada di berbagai lokasi di seluruh penjuru dunia, tapi kita dapat bertemu dalam sesi ini. Itu salah satu hikmah dari adanya COVID. Salah satu hikmah baiknya, tapi hikmah buruknya jauh lebih banyak. Tapi yang kalau saya lihat dengan adanya COVID ini membuat banyak orang kita untuk saling tahu mengetahui atau sering melakukan yang dinamakan teleconference. Saya akan mulai aja. Bentar, saya share screen saya. Jadi prinsip utama adalah saya akan menyampaikan beberapa hal yang semoga dapat memberi inspirasi untuk Bapak-Bapak sekalian. Prinsip utama dari kami adalah sebenarnya CSR, Company Social Responsibility. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan
kami ingin sekali menyampaikan apa yang kami telah lakukan selama ini menjadi inspirasi atau menjadi tambahan ide untuk Bapak sekalian melakukan kegiatan selama ini. Entah sebelum ini atau dalam keadaan shutdown di mana-mana, kemudian setelah ini, apa yang ingin kami lakukan. Jadi, Electric Car adalah perusahaan startup mobil listrik yang pernah dulu bapak atau ibu-ibu masih ingat tentang mobil merah Tsukushi yang pernah kami bangun di Indonesia. Ini salah satu ini yang merah ini. Nah, Electric Car membuat mobil listrik yang ditabrakkan Pak Dahlan Iskan. Tapi setelah itu kami melakukan kegiatan kami ke Cina. Jadi kami membangun tidak hanya mobil listrik, tapi kami membangun yang dinamakan mobil hidrogen listrik. Kalau nggak salah beberapa staf Electric Car yang ada di Indonesia mengikuti sekarang ini. Saat ini. Jadi Mas Danet, mohon izin, slide-nya mungkin perlu di-share ya. Oke, slide-nya ini sudah share? Belum, sudah. Mau di-share dari Mas Danet atau dari kita? Mungkin yang ini aja, yang PDF aja, Mas. Yang PDF. Nanti saya kirim dulu. Nah, yang PDF lebih lengkap kalau nggak salah. Iya, nggak, maksudnya ditampilkan nggak? Perlu tampilkan nggak? Oh, sudah ya? Oke. Sudah. Ya, ini sorry. Ya, silakan Mas. Jadi ini yang kami telah lakukan selama ini di bidang pembuatan mobil listrik sama clean energy. Mobil merah itu adalah hasil kreasi kami, beberapa engineer di Indonesia, yang kami lakukan beberapa tahun yang lalu. Dia ada kopinya, sudah ditabrak. Cuma kopinya kami tidak tunjukkan, terus kemudian kami ini mobil ini bisa diluncurkan lagi di Indonesia sekarang. Mobil itu dulu ceritanya adalah hampir final, dalam arti belum merupakan final production car, tapi insya Allah sudah mau final sebelum terjadi tabrakan itu. Tapi masalahnya ada masalah non teknis yang kami tidak antisipasi. Jadi kami kemudian ke Cina. Ke Cina itu kami istilahnya membangun mobil hidrogen listrik. Jadi sudah tidak hanya mobil listrik, tapi pindah menjadi hidrogen dan listrik. Jadi bisa diisi dengan gas hidrogen, kemudian bisa dicas dengan elektrik juga. Terus di Cina kami juga mengembangkan ini baterai, lithium baterai. Ini sampai sekarang kami kirim ke Amerika, dan sekarang ini dalam proses kami mengirimkan ke salah satu Air Force Base di Amerika. Jadi dipakai oleh Departemen Pertahanan Amerika. Dipakai untuk melawan, saya nggak cerita untuk apa. Tapi baterai lithium ini secara umum dipakai untuk UPS. UPS itu uninterruptible power supply atau power system, yaitu sistem pembangkit listrik tenaga hybrid, tenaga matahari, tenaga baterai. Tenaga matahari, angin, dan baterai. Beberapa tahun yang lalu kami kirim ini ke Alaska, ke pulau yang paling terpencil di Alaska, gugusan pulau di Selat Bering, Adak namanya. Yang lain adalah beberapa mobil hybrid. Yang biru ini roda 3, ini ingin sekali kami luncurkan di Indonesia saat ini, atau beberapa tahun ini. Ini kami inginkan untuk mengganti sepeda motor. Masalah utama dari sepeda motor di Indonesia adalah setiap kali saya pulang, saya prihatin dengan warga Indonesia yang sering menggunakan sepeda motor. Saya tahu itu karena kemacetan juga, tapi mengingat dari safety dari kendaraan sepeda motor itu. Kalau ini kita bisa membuat dalam bentuk hybrid elektrik dari gabungan antara mesin dan listrik, dan kemudian ada yang bisa dalam bentuk murni listrik. Selanjutnya, oke. Nah, kita tahu kan selama ini COVID ini mempunyai devastating impact di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, di Eropa, di Amerika ternyata yang paling parah. Di Amerika itu Pak Danet, ya. Pak Danet, mohon maaf, suaranya putus-putus Pak sepertinya. Oke. Sudah bagus? Lebih dekat lagi? Iya, sudah Pak. Ya, terima kasih Pak Danet. Oke. Jadi kalau selama ini
di Amerika adalah negara yang paling terkena paling parah. Di negara bagian saya nomor 3 beberapa seminggu yang lalu. Sekarang sudah nomor 4, nomor 5. Jadi Amerika saat ini sudah kehilangan sekitar 43.000 orang, hampir 800.000 terkena. Stok seluruh dunia ini turun 33%. Kalau di lost job 13%. Most likely kalau tidak ada perbaikan dalam waktu minggu lagi 18% penurunan 18% orang Amerika unemployed. Jadi itu masalah utama sekarang. Efeknya, impactnya sangat fatal. Dunia ekonomi dunia sering 3%. Dunia itu tumbuh 3,5% per tahun secara rata-rata ya pertumbuhan ekonominya. Karena ini saja cuma 3 bulan pertama, 4 bulan pertama ini most likely dunia akan kehilangan 3% dari output produksinya. COVID ini membuat perilaku kita berbeda. Kita kenal namanya yang social distancing itu. Ini saya ambil dari internet. Jadi saya hanya memberikan ilustrasi saja. Di tempat berbagai macam kita menggunakan PPE. PPE itu yang namanya personal protective equipment atau face mask, gloves, antibacterial. Gloves itu kaos tangan ya. Terus membuat kota-kota, semua kota menjadi ghost towns. Nah, tidak ada orang di luar tempat saya, completely tidak ada orang. Di New York City itu hampir kosong orang. Ini salah satu foto di Wuhan, Cina, asal dari virus itu sendiri. Kalau bapak-bapak tahu, asal dari COVID ini di Wuhan, Cina. Tapi kalau kita pelajari sejarah, 100 tahun yang lalu ada wabah yang sama, yang namanya Spanish flu, mulainya tahun 1917 sampai 1920. Yang meninggal seluruh dunia sekitar 50 sampai 100 million katanya. Tapi itu katanya ada yang lebih tinggi, sekitar 200 sampai 500 million. Amerika kehilangan 500.000 orang. Asalnya juga dari Cina. Jadi ceritanya itu pekerja Cina dibawa ke Kanada, dari Kanada dibawa ke garis belakang pertempuran medan Perang Dunia Pertama. Di sana mereka memberi penularan ke berbagai tentara sekutu yang kemudian balik ke negara masing-masing dan saling menularkan di negaranya. Nah, ada yang mengatakan environmental impact due to COVID-19. Kalau kita lihat di internet, banyak hal yang terjadi. Atau lihat mungkin di Jakarta, sekarang karena nggak banyak kendaraan, sky is green, udara kelihatan bersih, air kelihatan bersih. Mungkin itu impact yang baik, tapi hanya sebentar. Cuma sampai sekira 3-4 bulan ini, atau saat ekonomi tidak berjalan. Setelah ekonomi berjalan, yang kita khawatirkan sejak dulu akan terus terjadi. Ini yang saya khawatirkan. Kalau kita lihat peningkatan peningkatan temperatur global itu dalam waktu kalau kita tidak melakukan perbaikan dalam 10 tahun lagi sudah menjadi 1,5 derajat lebih tinggi. 1,5 derajat itu tinggi sekali. 1 derajat. Kemungkinan malah 2 derajat. Kalau tidak melakukan perbaikan dalam cara kita mengolah produksi atau melakukan proses produksi. ppm dari CO2 sudah 400 lebih ppm. Itu tinggi sekali loh ya. Jakarta itu baru 120 ppm. 120. Yang bagus itu di bawah 30 dan 40. Tempat saya masih 30. Ini kumulatif CO2. Jadi kalau kita melihat fakta yang sebenarnya, COVID ini tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Dia hanya membuat ekonomi berhenti, tapi pada saat yang sama dia membuat perusahaan lingkungan tetap berjalan, tidak ada bedanya. Oke, saya teruskan. Mohon maaf ini kalau ada background suara di belakang saya, itu ada kucing saya lagi protes. Saya tidak perhatian dia. Oke. Nah,
Sekarang apa yang akan kita lakukan kalau kita sudah mengetahui seperti ini? Kita mengetahui lingkungan hidup itu secara praktis sudah dirusak oleh manusia dan akan mengarah ke arah yang dinamakan no point of return. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, yang dinamakan global warming itu akan menanjak sampai kita tidak akan dapat memanage semua. Terjadi yang dinamakan mass extinction, terjadi yang dinamakan perusakan lingkungan. Itu tidak hanya lingkungan yang rusak, tetapi adanya binatang yang hilang, kepunahan, kemudian adanya scarce source of food. Jadi source of food, mata rantai makanan itu terputus atau hilang, kita kehilangan. Terus kemudian kerangkaan air juga. Pada saat yang sama terjadi coastal flooding. Maaf ini saya agak sulit kadang-kadang kan dalam dua bahasa. Jadi apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan, yang banyak orang sadar, tapi sebetulnya sadar tapi tidak melakukannya, adalah yang melakukan yang disebut eco-friendly industries atau hydrogen economy. Karena saya jelaskan apa itu hydrogen economy. Tapi yang kami lakukan selama ini, kami membangun basis industri yang berdasar pada hidrogen atau listrik, yaitu yang bersih, tidak menimbulkan perusakan lingkungan. Pertama. Kedua, kami membangun jaringan pembangkit listrik bertenaga surya, wind, angin, yang disupport oleh baterai. Baterai ini yang kami bangun, yang kami kirim kemana-mana. Ini baterai ini tidak hanya dipakai dalam hal UPS atau pembangkit listrik, atau ini yang tengah ini kalau kita punya electric storage, pembangkit listrik dengan baterai storage-nya ada di dalam itu. Kemudian salah satu yang kami lakukan juga saat ini, dan kami sudah antisipasi setahun 2 tahun yang lalu, adalah munculnya yang dinamakan electronic currency, cryptocurrency. Cryptocurrency itu ternyata sejak COVID ini sistemnya sangat reliable. Dalam arti kita melihat stock market turun 30%, Bitcoin, nanti akan saya jelaskan apa itu, dan semua cryptocurrency turun juga, tapi tidak parah, punya resiliency. Jadi kita harus melihat mengapa seperti itu. Dan yang kami lakukan ini adalah melakukan yang dinamakan dari perubahan, karena COVID juga, manusia juga sadar bahwa memegang uang kertas itu ada risikonya, karena di situ adalah sumber penyebaran penyakit. Di Amerika pun sama. Ini salah satu ide yang kami lakukan, yaitu membuat salah satu alat transfer elektronik yang dapat kita lakukan lewat HP menggunakan teknologi blockchain. Apa itu blockchain nanti akan saya jelaskan dalam satu slide. Kalau bisa dilihat, ini beberapa ide yang kami sedang dan akan lakukan. Hybrid electric ship and boat, underwater surveillance drone. Ini saya sampaikan ke beberapa industri, beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Ayo kita lakukan riset bersama, mumpung kita lagi shutdown, dan kita bisa melakukan ini sebagai salah satu CSR kami. Kemudian kita membangun yang cleaner and much cleaner power generation yang saya ceritakan di atas. Satu hal lagi yang ternyata hasil COVID adalah munculnya industri baru, yaitu APD di Indonesia namanya. Kami di sini namanya PTI. Sejak COVID itu kami dari Elektrika dikontak oleh hampir semua supplier kami di Cina untuk membeli PTI mereka. Dan di Amerika terjadi kekurangan APD ini. Maka sampai mereka betul-betul kekurangan. Mulai dari ventilator, masker itu aja sudah sulit carinya. Terus kemudian satu hal lagi yang dinamakan medical detection supportive system. Ini yang seperti ventilator, alat deteksi medis, alat elektronik, dan segala macam. Terus yang satunya lagi muncul teleconferencing activities yang luar biasa. Ini bisa menjadi salah satu ide. Plus social distancing app. Apa itu social distancing app? Itu kita bisa lihat nanti caranya dari
Bapak atau Ibu sekalian lihat presentasi yang saya lakukan ini, what is actually social distancing app itu? Oke, saya teruskan. Jadi saya kembali ke background dari electric car dan electric car kami mungkin Bapak sudah saya ceritakan tadi. Kami sekarang adalah sudah berapa tahun ini North American representative dari Winston Battery dari Cina ini tadi. Nah, Winston Battery itu sudah lama ingin relokasi sebetulnya. Salah satu tempat relokasi yang saya inginkan adalah Indonesia. Tapi mungkin karena bisnis approach-nya kurang tepat atau deal-nya kurang baik, masih dalam tahap proses. Jadi kita masih berusaha untuk memasukkan teknologi ini ke Indonesia, kemudian membangun pabriknya, kemudian mengirim hasilnya tidak hanya untuk Indonesia saja, tapi untuk luar negeri. Bapak Ibu ketahuan juga, selama kami membangun mobil-mobil listrik ini di Cina, tenaga ahlinya berasal dari Indonesia. Staf kami dari Indonesia, yang kami gabung dengan tenaga ahli Cina. Jadi saling ajar-mengajar. Jadi yang Indonesia ngajari orang Cina, yang orang Cina ngajari orang Indonesia. Plus orang-orang Amerika juga. Ada beberapa teman saya yang dari Amerika datang, saya sendiri dari Amerika pulang balik. Kami juga membantu pengembangan di sistem pertahanan Indonesia. Nanti akan saya tunjukkan beberapa. Terus kemudian yang decentralized app untuk blockchain. Nanti akan saya jelaskan what it is. Kalau Bapak-Bapak tahu kenapa kami mengembangkan mobil listrik itu karena ini. Dalam waktu 2019 ini sudah 5 million mobil, termasuk fuel cell. Di Cina itu sudah 95% sepeda motornya adalah elektrik. Jadi 95% elektrik buatan dalam negeri semua. Kita sudah jauh ketinggalan. Plus kendaraan elektriknya sendiri sudah jauh lebih tinggi dari Amerika. Plus semua bus di Cina itu adalah elektrik. Yang hybrid, yang fuel cell hanya tidak begitu banyak. Kami menyumbang beberapa fuel cell di Cina. Itu salah satu kelebihan Cina. Tidak berarti kita tidak berhasil melakukan ini. Kita masih dalam taraf mau mengarah ke sana. Semoga aja. Dalam waktu tahun 3 ini target 2030 ya, 30 at 30. EV 30 at 30. Jadi 2030 yaitu 10 tahun lagi targetnya adalah 30% fleet semua kendaraan adalah elektrik. Yang elektrik itu bermacam-macam, mulai fuel cell elektrik, hybrid elektrik, electric vehicles, full battery elektrik. Atau kalau berhasil malah 2 dari 3 kendaraan adalah elektrik. Itu yang target utama. Jadi prinsipnya semua mengarah ke sana. Hal kedua yang kami lakukan adalah membuat yang dinamakan Clean Renewable Power Generations. Yang Clean Renewable Power Generation itu adalah, sebentar ya, Pak, kembali ke hydrogen economy. Oke, belum. Clean Renewable Power Generations. Kami menggunakan istilah Clean Renewable Power Generation itu sebenarnya bukan yang clean saja, tapi cleaner renewable energy. Clean energy itu seperti tidak bisa sampaikan adalah suatu sumber energi yang berasal dari proses atau asal yang tidak merusak lingkungan pada waktu pengambilan, proses miningnya, dan pada waktu aplikasinya. Kalau pada waktu proses itu terjadi perusakan lingkungan, berarti teknologi tidak clean, tidak yang dinamakan bukan teknologi bersih. Proses pengambilan nikel di Indonesia bagian timur itu merusak lingkungan. Tidak hanya di air tanah, tapi tanah, udara, ikan, nelayan banyak yang mati, penduduk banyak yang sakit. Terjadi di Indonesia Timur untuk mengambil nikel yang dikirim ke luar negeri yang dipakai untuk mobil listrik itu. Itu buat saya membuat tulisan tentang ini. Apa beda antara mobil battery electric vehicle dengan fuel cell electric vehicle. Hydrogen economies adalah, saya lanjutkan ya, hydrogen economies adalah sistem ekonomi yang sekarang dituju oleh Amerika. Jadi Amerika dalam waktu beberapa tahun ini, mau tidak mau, akan mengarah ke sana. Suka atau tidak suka akan mengarah. Karena ini dianggap sebagai yang paling bersih. Karena apa? Karena
kita menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik dan menggerakkan semua peralatan kita. Mulai dari peralatan elektronik, peralatan pabrik, otomotif. Jadi prosesnya seperti ini. Kalau sekarang itu dari solar cell masuk ke baterai atau bisa menjadi electricity, itu clean energy ya, dari solar cell atau wind power. Kalau hydrogen economy ini yang atas, jalur atas ini. Jadi dari solar cell kita electrolyze dari H2O, H2O menjadi hidrogen fuel cell elektrik. Kelihatannya agak jauh, agak bertele-tele ini. Tetapi yang kita lupa adalah bahwa hidrogen itu sifatnya ringan. Gas yang paling banyak di dunia, paling ringan beratnya, molekulnya paling kecil. Kalau kita lihat daftar kimia itu. Dan itu, Bapak pernah lihat ini salah satu mudah ditransportasikan di berbagai vehicle. Jadi ini salah satu kegiatan kami sewaktu di saat ini, mulai battery, marketing battery di Amerika. Ini di UC Riverside membuat sistem yang seperti ini, yang Sustainable Integrated Grid Initiative. Jadi mendorong yang dinamakan grid economy. Ini yang di California ini lapangan parkir ini solar cell dipakai untuk menerangi kampus. Oke, setelah itu kita silakan baca slide ini. Kita lanjutkan pada teknologi selanjutnya, yaitu teknologi yang akan merevolusi dunia. Ini namanya sekarang dinamakan, Bapak atau Ibu pernah tahu yang dinamakan Internet 2.0. Ini adalah Internet 3.0 atau 4.0. Apa sih sebenarnya blockchain itu? Ini saya terangkan dalam satu slide, moga-moga dapat. Tapi akan saya jelaskan lagi secara kata-kata lebih mudah lagi. Jadi selama ini yang dinamakan jaringan komputer itu biasanya terdiri dari satu cluster server, grup dari server, yang kemudian server itu menangani segala macam aktivitas. Makanya ada yang dinamakan istilah master and slave. Masternya adalah servernya, slave-nya adalah komputer-komputer kecil. Server ini berada di satu lokasi atau dari satu cluster. Mudah dihack orang, mudah diretas, mudah diisi macam-macam. Nah, kemudian banyak orang berbuat seperti ini. Kalau begitu, mengapa kita kumpulkan dalam satu server? Kenapa semua server kita sebar di seluruh dunia, di berbagai negara, di berbagai tempat, sehingga jumlah server itu juga hanya puluhan atau ratusan atau ribuan, puluhan ribu. Dan semua server atau nodes itu, sekarang dinamakan nodes, itu punya akses dan dapat diakses sistemnya oleh komputer-komputer lain. Nah, muncullah yang dinamakan platform dari blockchain. Istilahnya itu seperti ini. Jadi pada blockchain itu didesain awalnya hanya untuk transfer duit saja. Yang dinamakan Bitcoin, blockchain yang pertama itu dia prinsipnya untuk transfer elektronik secara mudah, murah, cepat antar negara. Prinsipnya semua komputer itu tahu apa yang dikirim. Mereka adalah ledger, punya ledger. Kalau kita tahu ledger itu adalah semacam catatan. Kalau saya punya catatan uang, semua orang kalau zaman kuliah dulu kan yang punya catatan duit itu biasanya yang IOU atau ngutang itu ibu yang punya kos-kosan itu atau yang jualan makanan itu. Nah ini sekarang nggak gitu. Yang punya ledger itu adalah semua orang yang ngutang di rak warung itu. Jadi kalau umumnya satu ngutang, nggak gerem bayar dia, terus dia zaman dulu itunya aja diambil, buku utangnya diambil dibakar. Semua nggak perlu bayar kan? No, sekarang nggak bisa seperti itu karena semua orang punya catatan siapa yang ngutang ke siapa gitu. Jadi, nah itu prinsipnya seperti itu. Pada waktu kita punya catatan ngutang mengutang itu, catatan itu di blok, ditaruh dalam satu rangkaian dari blok, yang kemudian digabung bloknya atau di change. Makanya istilah keluarnya blockchain. Jadi karena dia blok dari ledger itu yang kemudian di-change satu persatu. Itu namanya istilah blockchain keluar dari situ. Nah, pada waktu melakukan pengiriman utang ledger itu, para pengirimannya atau siapa yang mencatat itu, ada sistem yang melakukan pengawasan atau pelindungan yang melakukan yang dinamakan
pakai sistemnya kriptografik, asalnya dari sistem kriptografik, makanya dinamakan kripto. Dan uang yang dipakai, karena semua udah tahu siapa membayar siapa, sekarang duit itu ngepool aja di salah satu orang, tinggal tukar-tukaran buku utang itu. Oh, kamu utang segini loh ya. Yang sana ngomong, kamu utang segini ya. Pada waktu kita catat siapa menghutang siapa, itu kita menggunakan sistem yang namanya currency. Karena sistemnya dilewatkan pakai cryptic system, makanya dinamakan cryptocurrency. Nah, selain utang-utang itu pakai currency tertentu, mereka ada juga yang dinamakan token. Jadi istilahnya tukar menukar duit kertas itu, duit plastik itu. Jadi, kamu tak kasih uang ini, kamu yang bawa buku utangan, yang semua bawa buku utangan sekarang, nggak cuma ibu yang punya warung yang bawa buku utangan. Jadi mereka saling catat mencatat. Itu prinsip utama. Jadi native dari blockchain itu adalah menghasilkan yang dinamakan sistem penghutangan atau token yang kemudian kita kenal berbagai macam namanya, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, EOS, XRP, dan segala macam. Nah, pada waktu tukar menukar itu masih perlu ada biaya sedikit, namanya dinamakan gas atau gas money. Nah, pada waktu komputer itu saling mencatat, untuk dapat membuat konsensus, komputer itu harus membuat yang dinamakan voting system, musyawarah antara komputer itu cepat-cepatan, tapi itu sistemnya komputer-komputer itu melakukan yang dinamakan aktivitas yang dinamakan mining, dalam arti mereka cepat-cepatan menghasilkan solusi dari suatu mathematical riddle question, yaitu prosesnya dinamakan mining. Dari situlah kemudian muncul berbagai macam blockchain dengan mining. Kalau kita orang cerita tentang, oh saya mining suatu blockchain, itu artinya seperti itu. Dia cuma komputer itu menjadi part dari network dari solution itu tadi, blockchain network itu tadi. Nah, berbagai komputer itu, berbagai blockchain itu tidak hanya tukar-menukar duit elektronik, tapi juga mereka ingin sekarang melakukan yang dinamakan mengembangkan project. Dan di mana project itu dari luar. Dan project itu diatur oleh suatu kontrak. Dan project itu dapat mengeluarkan kontrak itu sendiri. Yang dinamakan kontrak itu smart, automatic, namanya dinamakan smart contract. Yang namanya adalah dan sistemnya kadang-kadang mereka dapat mengeluarkan token juga, atau mengeluarkan cara pembayaran sendiri. Terus kemudian project itu dapat melakukan yang dinamakan autonomous organization, organisasi yang tanpa semua adalah pemilik organisasi, semua adalah administrator organisasi. Makanya dinamakan decentralized autonomous organization. App yang dibuat yang dibuat dalam sistem environment itu adalah yang dinamakan decentralized application. Karena decentralized makanya dinamakan DApp. Jadi Bapak sekarang tahu ya istilahnya blockchain itu apa, cryptocurrency itu apa, token itu apa. Kenapa dinamakan blockchain, gas money itu apa, mining itu apa, DAO itu apa. Jadi, kalau enggak penjelasan saya tentang blockchain, tidak, realitinya jauh lebih rumit dari ini, tapi saya usahakan menjelaskan sesingkat mungkin. Oke. Aktivitas kami di bidang blockchain itu adalah membuat gateway pembayaran. Jadi, selama ini, karena COVID juga, bukan karena COVID, sebelumnya juga, kami ingin punya sistem pembayaran. Kayak sekarang saya mau melakukan pembayaran itu, klien mengirim uang ke kami, transfer duit, nggak mau lewat cara biasa, mereka lewat PayPal. Dia dari akunnya dia ke PayPal, ke akun kami. Dari PayPal ke akun kami itu ada biaya PayPal. Itu tinggi sekali. Bisa ribuan, puluhan, 2,9% plus 30 sen. Tinggal kita hitung aja kalau berapa ratus US dollar sudah berapa yang diambil oleh PayPal. Dari PayPal dikirim ke kami ada biaya fee. Nanti kemudian dari akun rekening kami saya kirim ke rekening orang lain ada biaya fee transfer lagi. Nah itu yang ingin kami simplify dengan cara dari bank masuk ke e-wallet, dari e-wallet langsung kirim token, dari kita kirimi token ke tempat lain, ke e-wallet yang ditunjuk. Nah, token ini bisa perjualbelikan di antara kita sendiri, jadi tukar menukar token. Semua orang punya
punya catatan token dan semua orang bisa tahu tokennya orang berapa, orang lain itu berapa gitu. Dari token kalau kita ingin mengubah kembali token itu menjadi duit, itu kita kirim ke bank, banknya akan ini coba salah satunya yang akan saya tunjukkan adalah ini. Jadi ini kalau umpama saya punya transfer ini saya pakai walletnya pakai dinamakan MetaMask. Saya punya token yang saya issue sendiri, yang bisa saya namanya FCEV. Saya mau kirim token ini ke suatu akun lain berada di tempat lain. Misalnya akun itu ada di Cina atau di Indonesia. Saya kirim aja token, saya utang mereka satu token dihargai sekitar $1.000. Saya kirimin 3 token. 3 token. Asalnya saya kirim lagi tadi 2498 ya, seharusnya 3 token 2495 sekarang nanti. Saya kira ini biaya pengirimannya itu hanya 0,0379 Ethereum. Kalau kita kubah dengan uang biasa itu sekitar sen, dalam bentuk sen dolar, 3 atau 4 sen. Jadi ini awal saya 2498, saya kirim ke Indonesia. Oke, langsung sudah sampai. Oke, dia lagi transfer. Ini kami pakai test network. Jadi ini uangnya bukan uang sungguhan, jadi jangan khawatir saya uang duit. Ini sudah penurun uang saya kan, saya kirim ke, saya lihat orang lain lihat di rekeningnya sendiri. Ini bukan rekening. Dia lihat, oh saya mau cek, saya sudah dikirimi apa enggak tadi? Ini. Jadi kirim tadi asalnya dia 6.003, sekarang dia 6.005. Itu salah satu kelebihan cryptocurrency. Cepat, tepat, aman, dan tidak dibatasi oleh negara. Jadi ini prinsip utama dari kami membuat blockchain itu sebetulnya untuk proses dalam electric car sendiri, di mana untuk proses-proses pembayaran, warranty, dealership, financial. Tapi saat ini kami mengusahakan untuk sebagai alat pembayaran umum. Dalam arti umpama saya di Amerika, sekarang saya sudah dapat melakukan itu. Kalau saya mau launch. Saya orang dari Amerika ingin mengirim uang ke Indonesia karena ingin bantu saudara saya di Indonesia. Saya kirim, kalau selama ini kalau saya mengirim $100 di tempat lain di biaya paling murah itu sekitar $5 biaya pengirimannya, atau sekitar $3 atau $4 yang dari yang mana itu yang saya lupa, yang paling murah dari Indonesia itu. Nah kalau dengan sistem yang kami punya ini di bawah $1. Jadi itu kelebihan dari uang yang Anda tidak dipotong oleh biaya-biaya yang tidak perlukan. Tapi cepat, aman dan reliable, dapat diandalkan. Sebagai penutup, seperti tadi telah sampaikan, jadi prinsip utama dari society, suatu masyarakat adalah kita harus resilient. Resilient itu punya daya tahan tinggi dan inovatif untuk melihat tantangan. Semua itu ada tantangan. COVID itu ada tantangan. Pada waktu ada tantangan, itu kita melihat ada yang dinamakan kesempatan atau business opportunity. Di Cina, banyak orang Cina cerita, mohon maaf ini, saya cerita banyak dengan Cina karena banyak bisnis relationship dengan sana. Semakin termasuk juga dengan Indonesia dan Amerika. Saya tidak melihat politik side dari Chinese. I know ada problem juga. Pada saat yang sama, society itu akan berjaya apabila kita dapat tanggap terhadap ancaman di masa datang, dan kemudian kita berusaha menanggulangi itu sebelum ancaman itu datang. Kalau kita melihat ancaman itu, kemudian kita dapat mengatasi ancaman itu, insya Allah tidak hanya kita akan menjadi masyarakat yang jauh lebih bagus, tapi juga masyarakat yang jauh lebih kuat. Dan itu yang ingin saya sampaikan ke Bapak sekalian dengan session sharing ini. Itu kalau kita mempunyai masalah, semua sekarang ada di rumah, tidak dapat memperoleh nafkah, pada saat ini kita harus lihat apa yang akan dapat kita lakukan saat kita ada di rumah itu.
mungkin kita dapat melakukan mungkin bisa melakukan ini medical detection support di situ, membuat masker, membuat berbagai alat medik yang dibutuhkan oleh negara lain, dijual ke negara lain dan sebagainya. Kalau pinter programming dan membuat app lagi yang lain. Yang kita lakukan sekarang ini adalah social distancing. Salah satu social distancing ini adalah mulai dari pembayaran itu tadi, app pembayaran ini kita lakukan, mulai kemudian app. Jadi app yang kami lakukan ini tidak hanya dapat melakukan pembayaran, tapi juga kalau QR code dari satu part kita scan, dia bisa mencatat perjalanan part dari satu tempat ke tempat lain. Part manajemen itu adalah setengah mati sulitnya. Supply chain di otomotif itu setengah mati sulitnya. Kalau kita bisa melakukan itu, manage itu, mempunyai app yang seperti itu 40-50% masalah sudah. So, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Kalau ada yang bertanya, silakan. Saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih Pak Danet. Ini sangat menarik sekali tadi yang udah dipaparkan oleh Pak Danet. Saya yakin Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sudah tidak sabar untuk bertanya. Tapi tahan dulu, kita akan langsung ke pembicara kedua dulu, Bapak Widyarso Roswinanto. Kepada Bapak Wid, dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya sangat berbangga bisa berbicara bersama Mas Danet ini yang ketemu sudah beberapa belas tahun yang lalu, Mas, ya. Itu di Amerika, dan beliau ini rasanya tadi saya seperti mendengarkan bayangannya Elon Musk, ya. Elon Musk itu entrepreneur teknologi dari Amerika yang kebetulan ngomongnya juga tentang PayPal, dulu membangun PayPal. Nah, ini tadi ada pembicaraan mengenai pembayaran elektrik dan juga sama-sama membuat mobil listrik. Ya. Kita sangat menunggu comeback-nya Mas Danet ke Indonesia dengan mobil listrik, tapi jangan yang mahal-mahal begitu, Mas. Itu wah, ini apa namanya? Pasarnya lagi pasar yang sulit nih. Jadi kalau masuk lagi dengan mobil yang low budget, elektrik, rasanya akan boom mungkin setelah wabah ini, ya, insya Allah. Saya akan coba share materi saya. Materi saya ini mudah-mudahan bisa dilihat. Apakah sudah terlihat, Mas? Mudah-mudahan terlihat, ya. Jadi ini materi yang mestinya kalau secara teori ada 5 sesi gitu disampaikan dalam kuliah 5 sesi. Tapi ini saya coba dalam waktu 10 menit, mudah-mudahan bisa tercover. Tapi memang fokus dari pembicaraan ini tidak kemana-mana, hanya melihat dari sisi consumer behavior, ya, bagaimana apa yang akan terjadi kalau high-tech itu masuk setelah pandemi berakhir. Ya. Namun sebelumnya saya ingin melihat atau mengajak kita semua melihat apa yang sedang dilakukan atau akan dilakukan oleh negara-negara yang juga berhadapan dengan COVID ini. Saya singkat, jadi saya skip ini untuk mengingat waktu. Ada beberapa yang tidak saya tampilkan, tapi yang satu yang akan saya tampilkan tentunya satu adalah Cina. Ya. Cina itu seperti apa sekarang yang mereka lakukan? Karena Cina mungkin negara pertama yang terkena dan negara pertama yang agaknya akan lolos duluan. Ya. Nah, Cina ini dalam salah satu artikel observasi, ini memang teknologi high-tech-nya sudah cukup kuat, sehingga mereka bisa memanfaatkan resources yang ada. Dia menggunakan drone untuk mengirim, bahkan pada saat COVID itu mengirim supply medical, yang sekarang untuk mengirim pengiriman groceries bahkan. Ya, kalau di Indonesia kita masih pakai motor, ya. Lalu robotik mereka juga sudah sangat advance. Biotech, ya. Virtual classroom ini di Indonesia sudah cukup bisa lah kita mengejar. Remote working juga. Lalu unmanned retail, ini kerjaannya siapa itu? Tencent sama siapa tuh, Likaseng atau siapa itu, ya, yang sudah menggunakan unmanned retail, dan mereka sangat beruntung dari situ, ya.
Dan ke semua sistem itu kemudian ditambahkan menjadi dalam e-commerce platform untuk mendukung ke depannya itu cities yang smart dan virus resistant. Nah itu kita agak sulit menyontoh sesuatu yang memang elemen-elemennya sudah terbangun lebih advance ya. Jadi kita hanya sekedar melihat saja apakah kita akan mengikuti, ya mungkin tidak semuanya. Tapi China dari sisi teknologi sudah merambah ke banyak hal sehingga secara sistemik mereka bisa membuat sesuatu yang mungkin, yaitu membuat smart city yang tahan virus ya. Artinya dari sisi sistem. Bagaimana dengan Israel? Nah, Israel lain lagi. Israel ini sebenarnya tidak terlalu terdampak dari sisi kematian ya, karena healthcare mereka luar biasa. Healthcare mereka lebih advance daripada Amerika. Orang Amerika yang sakit tidak bisa tersembuhkan di Amerika, karena mereka lari ke rumah sakit Israel, sehingga yang terkena itu banyak sekali. Memang kelakuannya juga sama dengan orang Indonesia, ngeyel gitu ya. Jadi kemana-mana mereka masih berkumpul, apalagi yang komunitas khusus. Yang kena kalau nggak salah sudah 15.000, tapi yang meninggal kalau nggak update terakhir baru itu maksudnya angkanya 187. Jadi itu jauh sekali. Dan yang sembuh itu sudah puluhan kali lipat dari yang sakit. Berbeda dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia yang kena positif baru 4.000, meninggalnya sekian, sembuhnya masih sedikit. Nah, apa yang mereka lakukan? Ini mereka juga jatuh keras. Di 2018, ini venture capitalist, terutama yang high-tech, itu mereka bisa invest sampai 4,7 billion dolar. Lalu startup mereka di 2019 juga mengejar luar biasa, hampir 2 kali lipat. Ada 3.700 tech startup di Israel. Di Israel ini luar biasa. Development dari teknologi, terutama software dan aplikasi itu yang ada di Amerika, pusatnya ada di Israel. Kemudian 2020 itu adalah, ini ada tulisan dari Dr. Philip Abraham, 2020 itu adalah saatnya rugi untuk high-tech. High-tech yang 3.700 perusahaan tadi itu rata-rata rugi sampai 2 million dolar. 2 million dolar itu berapa ya? Kira-kira 30 M. Satu startup rata-rata rugi sekian ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan, ya untungnya ada government-nya atau pemerintahnya itu masih mudah memanage. Berapa orang? Cuma 5 juta di sana, atau mungkin sekarang 6,5 juta, dan relatif etnisnya sama, jadi lebih mudah mengaturnya dari sisi society, dan lokasinya juga confined di dalam satu tempat yang kecil, tapi mereka mempunyai benefit ya, jadi jatuhnya tidak terlalu untuk tech startup tersebut, untuk perusahaan-perusahaan lainnya juga, dan mereka punya support package untuk tech startup. Itu khusus untuk tech startup itu sekitar 3 triliun rupiah. Ya. Kayaknya masih kalah dengan tech startup Indonesia yang di backup mungkin lebih dari itu ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka sudah mikirnya adalah beli ya, atau merger. Jadi tunggu sampai underprice, lalu mereka akan beli. Itu aja yang di dalam plan mereka, karena memang itu yang kerjaan venture capitalist. Jadi antara jatuh, makan, atau dimakan oleh yang lebih kuat. Nah, untuk selanjutnya, ini ada beberapa yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat, ya, sering berseliweran di WhatsApp message, itu siapa yang industri mana yang diuntungkan dan di mana yang akan booming. Gitu ya. Ini dari Decode menceritakan ada beberapa industri langsung terkena. Yang merah-merah itu, yang merah ini seperti airport, airlines, tourism, ya, mobil, itu merah. Dan di sini masih bertahan, ya, tengah-tengah ini masih zona mengkhawatirkan. Tapi ini yang di sini dibilang winners. Ini nanti akan saya tunjukkan bahwa ini kurang bisa menggambarkan situasi, tapi paling tidak bisa melihat
dibandingkan juga dengan satu model dari Boston Consulting. Boston Consulting sudah bisa melihat lagi bahwa ada layers, ada stage yang akan terkena pertama, yang kedua ya dari sisi risk, kalau di sini dilihat dari income ya. Income at risk itu ada industri-industri yang akan terkena, nantinya akan terkena. Jadi pertama itu manufacturing, construction, yang kedua itu wholesale, retail, ya, professional services, consulting dan lain-lain, finance, insurance. Yang terakhir juga akan terkena nanti. Food pun akan terkena. Jadi kalau ini mungkin yang model yang ini adalah cross section, jadi dilihat dari satu waktu saja. Tapi kalau ini dilihat dari jenjang waktu, kalau COVID atau wabah ini tidak teratasi dalam waktu cepat, maka yang merah ini juga akan terkena ya. Lalu saya berkontribusi sedikit menggambarkan supaya lebih mudah dipahami gitu. Jadi dari kiri ke kanan ini adalah efek ya, kalau wabah ini itu teratasi secara cepat, ya, responsif, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kalau secara cepat responsif, maka makin di kiri berhentinya. Gitu. Tapi kalau tidak responsif, bertele-tele lama, maka makin ke kanan. Ya. Makin ke kanan itu kalau yang di kiri, yang kuning ini efeknya di bisnis dan ekonomi. Itu pun masih terbagi tiga tadi ya, yang sudden effect, sekarang yang jatuh tourism, yang pariwisata, hotel, penerbangan, otomotif, manufacturing, langsung jatuh. Tapi apakah education, information communication technology, healthcare itu akan jadi winner? Rasanya tidak kalau efek ini berkepanjangan dan penyelesaian atau coverage-nya oleh pemerintah dan oleh society, oleh masyarakat itu lama dan bertele-tele. Maka semakin ke kanan. Nah, kalau sampai late effect, berarti education pun yang sekarang masih bisa hidup, akan mati. Karena apa? Karena memang marketnya adalah di sini. Kalau di sini sudah mulai jatuh, maka di sini jatuh, education juga jatuh, karena makannya dari situ. Ya. Nah, kalau diteruskan, tidak habis-habisnya, maka tidak hanya bisnis dan ekonomi yang terpapar, tapi sosial. Ya, sosial bisa bermacam-macam. Sampai di saat sekarang saja sudah ada konflik sosial karena itu. Seterusnya jadi politik, dan seterusnya, nah ini saya sebut wilayah ke-8 ini, planet itu, kalau bisa jangan sampai terjadi sampai ke kanan. Ya. Nah, yang akan saya sampaikan nanti itu perspektif dari consumer behavior-nya, yang perubahan dari consumer behavior, itu dengan asumsi kalau kita masih di kuning gitu ya. Kalau kita masih di kuning, maka yang saya sampaikan relevan. Tapi kalau kita sampai di yang orange, merah, atau seterusnya, itu ilmunya belum nyampe gitu ya, untuk menggambarkan perubahan dari perilaku pasar, perilaku konsumen. Nah, selanjutnya saya sampaikan model ini. Ya. Kalau mahasiswa PPM yang pernah mengambil consumer behavior pasti sangat familiar dengan model ini. Model ini adalah model yang menunjukkan bahwa orang membeli yang sebelah kanan ini, orang sampai membeli itu prosesnya panjang. Dari ada yang namanya decision process, dari saat mau membeli itu dia mengenali kebutuhan, mencari informasi, dan sampai membeli. Tapi sebelumnya dia itu memiliki lifestyle tersendiri atau self-concept, jati diri. Jati dirinya yang menentukan proses pembelian. Jati diri yang berbeda, lifestyle yang berbeda akan mempunyai proses pembelian yang berbeda. Nah, sebelum terjadi jati diri dan gaya hidup tadi, itu mereka gaya hidup dan jati dirinya dipengaruhi oleh dua hal besar di sini. Yaitu dari eksternal, di luar diri mereka, di luar pikiran mereka, yaitu dipengaruhi budaya, demografi, ya, sosial statusnya, temannya, family-nya, dan iklan gitu ya, atau promotion activity. Tapi juga dipengaruhi oleh internal, di dalam kepalanya sendiri itu ada proses berpersepsi, ya, proses belajar, mengingat, ya, motif, ya, keinginan
dorongan untuk melakukan sesuatu, personality-nya dan seterusnya, sampai emotion dan attitude. Nah, ini adalah konsep atau model besar consumer behavior yang ditawarkan oleh yang sering kita pakai sebagai acuan, ya. Dan ini modelnya Hawkins kebetulan. Saya pakai ini karena banyak yang sudah familiar dengan model ini. Nah, ini lebih mudah untuk disampaikan apa yang akan berubah seterusnya, ya. Dan perubahan ini saya hubungkan dengan teknologi yang development yang disampaikan oleh Mas Danet. Jadi asumsinya Mas Danet ini akan comeback ke Indonesia dengan mobil listriknya, maka saat setelah wabah ini itu saat yang masuk akal untuk masuk, gitu harusnya. Jadi kita, tapi dengan tadi ya asumsi bahwa kita masih di kuning di bisnis dan ekonomi, nggak sampai ke sosial, politik dan planet, ya. Nah, kita dilihat dari external influences dulu. Di sini social status nanti setelah COVID-19 ini berakhir, insya Allah, amin, gitu. Itu social status, perbedaan sosial menjadi tidak begitu relevan. Kita sudah terkurung, kita sudah di rumah masing-masing, mungkin mengalami kepedihan karena kehilangan sanak saudara dan sebagainya, merasa satu nasib, ya, mungkin marah bersama-sama, sedih bersama-sama, maka jenjang status tadi bisa menjadi less relevan. Kemudian juga bahwa kita sering berkumpul dari sisi sosial, bukan fisikal, ya, makin kuat itu. Kalau WhatsApp-an dulu paling 1 jam sehari, sekarang mungkin 5 jam sehari, ya, ketemu dari teman-teman dari mana-mana, ya, mungkin saking work from home-nya, saking tidak ada banyak aktivitas, dan karena kita berkumpul keluarga, maka family buying influence itu besar, ya, dorongan atau pengaruh dari membeli sesuatu itu dipengaruh besar dari anggota keluarga yang lain, yang dulu tidak, kita bisa beli apa saja karena tidak sering ketemu. Dan ini mengarah atau implikasinya ke bawah adalah bahwa kalau teknologi itu akan bangun lagi setelah COVID, maka perlu ditekankan strategi yang namanya customer advocacy. Customer advocacy itu membuat customer menjadi, membuat pelanggan menjadi marketer kita. Ya, jadi kita meminta pelanggan memberi insentif agar dia memberi referral, memberi rekomendasi, atau malah menjualkan. Nah, itu lebih efektif karena yang atas ini, ya, social status, reference effect, dan family buying influence itu membesar. Dan yang disasar tentu adalah pertama middle class dan upper middle class. Karena ini kelas yang membawa atau berpengaruh pada kelas di bawahnya dan lebih mudah ditawarkan untuk benefit yang dan price yang sedikit lebih tinggi. Ya. Biasanya middle class itu kalau mengkonsumsi sesuatu itu pengennya naik tingkat. Ya, nah, itu kalau misalnya teknologi itu karena pasti ada value dan harga tidak murah, itu masih bisa menyerang pertama kali middle class untuk mengambil krim yang pertama. Yang kedua, internal influence dari dalam kepala sendiri akibat di physical distancing dan segala macam perdebatan dari dalam kepala masing-masing, maka customer itu atau pelanggan atau society itu menjadi lebih rational. Bayangkan kita hanya membeli sekarang itu grocery, tidak membeli barang-barang, sudah terbiasa setiap hari membeli kopi, nongkrong di kafe, jajan di mall, dan lain-lain, nggak ada. Jadi kita sudah terdidik untuk membeli sayur, roti, mentega, ya, rational dominan. Kemudian brand-brand yang sudah di kepala itu mungkin sudah terreset. Ya. Jadi reset image-nya itu karena mungkin tidak terpapar banyak dengan billboard di jalanan, di rumah, boro-boro nonton iklan, ya, Netflix-nya bocor bisa nonton Netflix terus dan seterusnya. Yang ketiga, motifnya itu sudah bukan lagi motif yang yang tersembunyi. Motif-motif yang pembelian itu adalah motif-motif yang sudah manifest. Manifest itu artinya
mudah ditangkap oleh marketer maunya apa daripada motif yang tersembunyi. Motif yang tersembunyi misalnya begini, kalau Anda membeli parfum, maka motif tersembunyinya adalah supaya dapat pasangan, gitu. Padahal motif yang manifest yang diucapkan adalah supaya wangi. Nah, sekarang kita di dalam era wabah ini tidak mikir sesuatu yang latent tadi, yang tidak kelihatan. Kita mikir yang nyata-nyata, dan terakhir itu yang kalau di dalam kepala konsumen perubahannya adalah yang tadinya biasanya itu afektif itu secara perasaan ya, menyikapi sesuatu, menyikapi sebuah brand, merek, pembelian produk itu berdasarkan perasaan. Kalau senang kita beli, sekarang lebih bergeser ke mikir, kognitif. Membeli sesuatu itu gara-gara dipikirkan fungsinya biasanya ya. Dan yang tengah self concept ini kalau ini berlangsung sampai ya, beberapa bulan, mungkin ada new self dan new lifestyle, sesuatu yang berbeda ya. Sebiasanya nongkrong nggak bisa hidup, orang Jakarta itu kalau milenial nggak bisa hidup kalau nggak nongkrong di kafe seminggu, ini bisa ternyata. Itu lifestyle yang berbeda. Nah, di sini butuh, kalau teknologi masuk, itu mereka akan berhadapan dengan new millennials yang tadinya teorinya sudah cukup banyak, mungkin akan terhapus lagi, berbeda lagi. Dan perlu ada edukasi pelanggan yang effortnya lebih daripada sebelumnya, karena sebelumnya kita sudah paham siapa itu milenial ya. Dan terakhir, proses dari pembelian juga berubah dari sisi perilakunya. Cenderung bahwa orang akan membeli esensial saja, yang perlu, yang paling perlu, dan yang paling value ya, artinya dari sisi harga, benefitnya paling besar, ya, fungsi fungsional yang dilihat, yang dicari bukan emotional benefitnya. Dan bagaimana mereka mencari informasi, tentu karena sudah terbiasa di rumah, pegang handphone, belanja saja pakai marketplace, maka informasi paling kuat itu kalau teknologi masuk, tidak lain tidak bukan, pertama adalah ada di tangan, ya, yang bisa ada di handphone mereka, atau yang lebih kuat lagi adalah referral dari pertemanan, referral atau rekomendasi dari teman atau dari orang yang dipercaya. Dan memilihnya itu rasional, karena rasional memilihnya dia akan teliti memilih secara melihat atribut atau melihat fitur, melihat fungsi, benefit dari produk dibanding dengan melihat dari sisi gengsinya, ya, dari sisi emosionalnya. Itu yang menjadi paparan keseluruhan. Memang ini butuh didukung data, ini hal yang baru. COVID ini hal yang baru, moga-moga tidak terjadi lama dan tidak terjadi lagi. Butuh riset yang lebih mendalam dari hipotesis-hipotesis yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Wit untuk presentasinya yang sangat komprehensif dan sangat banyak tentunya hal yang bisa kita pelajari dari presentasinya Pak Wit. Selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sekarang kita akan buka sesi tanya-jawab. Bagi Bapak, Ibu yang ingin bertanya, bisa mengklik tombol raise hand. Caranya adalah di bagian bawah Zoom screen Ibu itu ada participants, tinggal diklik yang participants akan muncul nantinya di bawahnya lagi tuh ada tombol raise hand. Tinggal diklik tombol raise hand-nya, kami dari panitia akan melihat dan mengurutkan dari yang paling lebih dulu muncul atau yang lebih dulu menekan tombol raise hand-nya. Di sini sudah ada beberapa. Baik, saya langsung urutkan saja. Yang pertama saya akan persilakan kepada Bapak Alpian 86, username-nya kepada Bapak Alpian. Dipersilakan, Bapak. Saya Alpian. Saya bertanya di sini dari Pak Danet. Pak, untuk melakukan transaksi dengan teknologi seperti e-wallet ini kan kita
melakukan transaksi ini sangat mudah dan sangat tidak mengeluarkan biaya lebih banyak. Dan ini diterapkan di masyarakat atau pada umumnya mungkin bagus. Dan ini saya tertarik bagaimana kita melakukan transaksi pengiriman uang tadi itu. Misalnya kita memiliki kartu seperti ATM, e-wallet ini misalnya kita memiliki, terus kita transfer uang ke Amerika. Begitu berarti orang Amerika juga megang kartu yang sama gitu ya Pak? Ya, terima kasih. Bisa saya jawab? Ya, Ya, langsung saja Bapak. Oke. Pak Danet silakan. Jawab, saya mau memberi highlight point. Yang disampaikan oleh Mas Wid itu adalah semua adalah prospek untuk bisnis. Jadi mulai bisnis yang terkena awal, menengah, dan lanjut itu prospek. Jadi seperti social distancing app. Karena kita melakukan social distancing, orang-orang nggak pernah ada di kafe, berarti kemungkinan bisa melakukan app yang membuat kafe yang datang ke kita. Atau kopinya yang datang ke kita. Atau umpama kita tidak dapat beli groceries, kita bisa membuat app yang mengoleksi pedagang keliling itu, pedagang kecil keliling itu. Jadi kita koleksi, terus kemudian malamnya kita order sesuatu, pagi hari dia tinggal ngasih aja. Semua sudah dibayar, dan segala macam, terus kemudian cara pembayarannya seperti yang saya lakukan itu, menjawab pertanyaan Mas Alfian. Jadi prinsipnya adalah simple sekali. Kita punya bank account-nya didaftarkan ke kita kirimin yang dinamakan crypto Ethereum address. Ethereum address itu bentuknya berapa? 125 key yang sulit untuk di-crack, yang sulit untuk diingat orang. Kemudian orang nggak tahu who's who, situ, kecuali kalau kita nandai ya. Terus dari situ sudah dapat token dari uang yang didepositkan, sudah dapat token, plus sedikit uang untuk transaksi. Uang untuk transaksi itu murah sekali, mungkin nggak sampai 10.000 atau 20.000. Nggak sampai segitu. Jadi setiap transaksi cuma butuh sekitar 100 sampai 200 rupiah. Dan itu bisa dipakai untuk ngirim uang ke Amerika, dari Amerika mengirim uang ke Indonesia, dipakai bisa untuk belanja melico, dipakai untuk beli apa. Kami ingin bekerja sama dengan salah satu di Indonesia kalau nggak salah ada Alfamart Money, tapi kami juga ingin punya akses yang untuk orang-orang yang tidak punya akses ke bank. Jadi gajinya bisa langsung dikirim ke situ. Nggak perlu langsung dipakai bank. Dari dia sudah dapat token. Token itu aman sekali karena prinsipnya seperti ini. Bahwa token itu bisa di-trace siapa yang mengambil token itu. Jadi pada waktu kita melakukan transaksi dari A ke B, B ke C, C ke D, ternyata D protes bahwa C itu menipu saya. Nah, dia bisa kirim email ke administrator ngecek, oh iya benar, bahwa C itu penipu, uangnya diambil. Atau uangnya dialihkan lagi ke yang punya D. Jadi prinsipnya seperti itu. Sangat mudah sekali. Silakan. Baik, Pak Danet, terima kasih untuk jawabannya. Sebelum saya memberikan kepada penanya kedua, saya ingin mengingatkan lagi kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang baru bergabung untuk bisa mengisi form absensi yang sudah dikirimkan linknya di bagian chat. Dan nanti di akhir acara kita juga akan mengirimkan link untuk evaluasi sebagai feedback bagi kami. Baik, terima kasih Pak Danet. Kita sekarang ke penanya kedua. Di sini sudah ada Bapak Krido Satmoko. Pada Bapak Krido, dipersilakan Pak. Terima kasih Mas Moderator. Saya ingin bertanya ke Pak Danet, Pak. Tadi saya sempat chat private dulu. Pertanyaan saya 3 itu. Yang pertama, terus terang saya percaya dunia itu digerakkan oleh energi gitu ya, sumber-sumber energi, apalagi yang terbarukan mendatang itu akan menjadi sangat penting begitu Pak. Nah ini saya ingin tahu pendapat Bapak yang
bergerak dalam bidang energi terbarukan ini agak sedikit melenceng sedikit Pak, yaitu bagaimana sih kira-kira peluang bisnis untuk tenaga PLT mikrohidro begitu Pak, yang kira-kira dayanya 2 kali 2 megawatt begitu, di mana dengan daya sekian itu akan banyak usaha atau bisnis yang akan bisa masuk ke situ begitu, karena praktis modalnya akan relatif tidak terlalu tinggi lah gitu, dan itu menjadi salah satu sumber renewable energy yang cukup besar tetapi juga tidak terlalu besar juga begitu. Itu yang pertama pertanyaan saya Pak. Lalu yang kedua, kalau dengan hydrogen fuel yang Bapak sampaikan tadi, asalnya dari H2O ya, water gitu ya, apakah itu nantinya apabila benar-benar satu booming dan everybody use it gitu, tidak menimbulkan water scarcity yang lain gitu Pak, karena sekarang pun dunia mengalami water scarcity gitu. Ini ada apalagi selain untuk makan, untuk minum, mandi dan sebagainya, ini dipakai untuk energi gitu, yang obviously pasti akan butuh sangat banyak sekali. Saya tidak tahu seberapa banyak water yang harus diproses untuk menjadikan hidrogen yang bisa menjadi fuel gitu. Itu pertanyaan saya yang kedua Pak. Pertanyaan saya yang ketiga adalah tentang cryptocurrency ini Pak. Jadi ada kasus saya ambil contoh di daerah Manado gitu ya Pak. Manado itu hampir semua toko toko souvenir, they have many tourists from China, they pay with Alipay. Maypay, ya, Alipay. ya, gitulah, Alipay, GPay atau I don't know, nggak tahu ya. Problemnya adalah transaksi itu tidak menjadi bagian dari sistem transaksi yang ada di Indonesia gitu. Jadi pajak apa dan sebagainya tidak masuk di situ lah. Ini kalau bisa berkembang lagi, mungkin tadi Bapak juga sudah bilang cryptocurrency itu dikendalikan di negara masing-masing, tapi apakah tidak akan meruntuhkan otoriti dari masing-masing negara ya, karena praktis sama sekali tidak melewati negara sama sekali itu. Jadi dari account to account langsung gitu Pak. Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih apabila bisa dijawab. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Denet bisa langsung. Oke, terima kasih Pak. Saya sudah baca tadi jawabannya. Jadi pertama adalah yang pertama tadi mikrohidro, tenaga mikrohidro. Teknologi mikrohidro itu adalah teknologi yang sangat bagus, termasuk selama tidak merusak lingkungan adalah teknologi yang sangat ramah lingkungan. Satu hal lagi yang bisa dipakai untuk memanfaatkan mikrohidro lebih optimal lagi adalah mikrohidro itu kan airnya jalan terus, jadi menghasilkan listrik jalan terus. Tidak peduli listrik itu dipakai atau tidak, dia akan menghasilkan listrik terus. Iya. Pada waktu pemakaian rendah, itu teknologi harusnya sudah ada cara bagaimana keluaran itu, output dari listrik itu dapat disimpan. Jadi harus diadakan yang dinamakan sebelahnya adalah pakai baterai. Kalau bisa beli lithium ion battery juga bagus, tapi kalau tidak bisa ya cari aja di pasaran baterai biasa, baterai mobil itu digabung-gabung untuk nyimpen tenaganya. Itu nanti tenaganya bisa dipakai pada waktu jam sibuk. Pada waktu jam sibuk, tenaga mikrohidro ini jadi kemampuannya lebih, dia akan punya kemampuan energi tambahan. Itu aja. Jadi mikrohidro bisa lebih dimanfaatkan dengan menggunakan baterai. Kalau dari kami sih, rencananya kami mau relokasi ke Indonesia tentang yang Thunder Sky Winston itu. Kalau enggak mau tertarik mau beli silakan, nanti saya pandu. It's not the most expensive, tapi dia salah satu yang terbaik yang dipakai di Amerika. Yang pertama. Yang kedua adalah hidrogen. Mobil hidrogen itu hidrogen tidak hanya berasal dari air saja. Jadi dari semua gas itu ada komponen H. Selama ada komponen H, termasuk oil,
gas alam itu bisa direform, istilahnya diubah menjadi diambil hidrogennya saja. Jadi tidak hanya dari air. Pada saat yang sama pada waktu menggunakan hidrogen menghasilkan listrik, yang keluar itu nanti adalah tetes air. Jadi kembali air lagi. Jadi kalau dari air, kalau dari tempat lain bukan air, akan kembali menghasilkan air. Terus nomor 3 adalah tentang cryptocurrency. Sekarang ini cryptocurrency menjadi suatu dilema bagi berbagai banyak otoritas, terutama ke finansial negara, terutama Cina. Cina yang paling resistan sekali terhadap cryptocurrency. Justru minggu lalu mereka akan menerapkan yuan jadi digital currency, Pak. Tapi dia tidak membuat yang digital itu lain dengan kripto. Digital itu kalau cryptocurrency itu dia decentralized. Kalau yuan itu cuma yuan di elektronikan. Jadi ada istilahnya ada central government yang bandarin itu. Jadi bandarnya. Kalau kripto itu decentralized, jadi semua punya otoritas. Nah, tugas utama dari kripto itu sebetulnya prinsip utama itu cuma satu, adalah pemerataan pendapatan ekonomi untuk seluruh dunia. Jadi negara yang kaya itu mau tidak mau akan dipaksa untuk mengalirkan duitnya ke negara-negara yang kurang mampu, terutama di Afrika. Di Afrika yang namanya cryptocurrency disukai banyak orang karena prinsip utama duit itu masuk. Nah, bagaimana dengan otoritas negara sekarang? Otoritas negara adalah mengantisipasi ini karena ini sudah merupakan movement hampir di berbagai negara. Bagaimana cara memanfaatkan hal ini, fenomena baru ini, karena mau tidak mau akan terjadi, mau tidak mau akan mengaruhi ekonomi suatu negara, bagaimana tidak memaceki, tapi bagaimana memperoleh manfaat dari itu. Manfaat itu macam-macam, tidak mesti hanya pajak saja. Jadi kalau umpama sekarang, even Alipay, sekarang ya orang bayar pakai Alipay atau iPay atau apa di Indonesia. WePay, ya. WePay. Dia bayar, kemudian yang pemilik toko menerimanya dalam bentuk WePay. Kemudian nanti dia ganti, dia tukarkan menjadi uang biasa. Pada waktu pemilik toko itu jual barang, itu dia sudah ada economic movement, economic activities. Dia sudah memulai nilai tambah. Nilai tambahnya itu yang dia pakai. Jadi prinsipnya utamanya seperti itu. Jadi kalau pemerintah merasa harus ada bagian dari pemerintah, bisa saja dia menaikkan pajak penjualan dan sebagainya, yang akan suatu saat masuk ke kas negara. Itu aja. Jadi prinsip utama itu semua akan ada sistem itu. Kalau sistem masyarakat kan, kalau di Amerika pajak itu adalah bukan kita membayar pajak untuk dibayarkan negara, adalah pajak itu kita setor ke administrator, orang yang ngurusi lingkungan kita, termasuk pemerintah lokal, pemerintah daerah, satu kabupaten, pusat, untuk mengurusi kita kembali, kan dikembalikan ke kita sebagai fasilitas publik dan pelayanan-pelayanan yang ada. Jadi, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Danet. Boleh dapat ini Pak, kontaknya Pak Danet, Pak? Nanti ke siapa? Silakan, Bang. Siap. Nah, Pak Wid teman saya. Oh, siap. Pak Wid juga kebetulan satu angkatan sama saya, Pak. jadi di PPM, saya nanti hubungi Pak Wid langsung ya. Pak Wid ya. Terima kasih Pak Wid. Baik. Ya, terima kasih Pak Krido. Ya, dan terima kasih Pak Danet untuk jawabannya. Dan sayang sekali kita tidak bisa memberikan kesempatan kepada semua penanya. Kita masih punya waktu sekitar 3 menit. Mungkin saya kasih kesempatan untuk satu penanya terakhir. Di sini ada Pak Eko AW. Silahkan Pak Eko. Terima kasih Pak Gatot. Selamat malam Bapak-Bapak, Mas Danet, terutama di Michigan, kawan saya. Ini saya langsung saja pertanyaannya ke Pak Widiarso. Pak, permisi, tadi di slide yang judulnya apa tadi, big proses untuk skenario tadi, big skenario tadi, ada beberapa tahapan tadi Pak ya. Kalau saya punya pendapat sedikit Pak, bahwa kemungkinan juga yang namanya e-commerce dan lain itu kan sebenarnya turunan dari proses-proses produksi sebelumnya. Nah, itu juga dia akan mati pun, bahkan mungkin yang proses-proses sebelumnya itu dia lebih survive. Itu aja Pak. Terima kasih sebelumnya.
Baik, terima kasih Pak Eko. Silahkan Bapak langsung dijawab. Ya, Pak. Iya, memang tadi yang disampaikan adalah ada yang namanya turunan dari demand. Ya. Jadi kalau manufacturing itu mati, maka food masih hidup. Ya. Lalu kemudian kalau food masih mati, mungkin e-commerce masih hidup. Tapi nanti e-commerce-nya juga akan mati kalau higher order demand-nya itu mati. Karena yang namanya e-commerce itu kan kurang lebih seperti marketplace, seperti pasar gitu ya. Kalau produksinya tidak ada, kemampuan beli tidak ada, maka pasarnya akan sepi. Ini kan yang sudah terjadi seperti itu. Nah, mungkin yang masih hidup adalah semua hal yang memang esensial itu, mungkin agribisnis yang esensial, sesuatu yang kita perlukan hanya untuk kebutuhan hidup itu masih akan terus berjalan. Kalau tadi dikatakan bahwa mungkin marketplace-nya mati, tapi ada beberapa yang hidup, ya saya setuju. Ada beberapa industri yang mungkin akan hidup. Ini saya jadi agak melenceng sedikit, tapi berhandai-handai saya pernah membaca buku yang namanya The Celestine Prophecy. Mungkin ada teman-teman di sini juga yang membaca. Itu menceritakan bahwa di masa depan manusia itu akan lebih sifatnya spiritual, hidup saja. Maka semuanya nanti yang proses produksi untuk makanan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu dilakukan oleh mesin. Nah, itu tetap saja proses produksi ada, tapi manusianya secara idealismenya adalah nanti memenuhi kebutuhan rohani. Nah, ini mirip-mirip yang disampaikan di novel tersebut. Novelnya itu novel yang sudah dibahas juga di komunitas Sufi, malahan itu novel James Redfield, orang Amerika yang mengarang novel ini. Nah, itu juga seperti itu, Pak. Jadi gambarannya memang pasti ada yang tutup, ada yang jalan terus. Kalau marketplace itu dipandang sebagai yang terakhir nanti, itu akan bisa tutup juga. Atau paling tidak berkurang, ada marketplace yang masih bisa bersaing dan khusus mungkin mendiferensiasi dirinya di dalam menawarkan hal-hal yang esensial. Itu kalau skenario-nya berlangsung sampai zona merah tadi ya. Tapi kalau mudah-mudahan tidak sampai zona merah, baru zona kuning, dan di stage 2 pun sudah mulai kembali, kecuali ada second wave dari wabah ini, mudah-mudahan tidak terjadi. Iya. Baik. Terima kasih Bapak Wid atas jawabannya. Dengan demikian maka selesai sudah sharing session kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah raise hand tapi tidak bisa ikut bertanya karena keterbatasan waktu. Nanti untuk materi Pak Danet dan Pak Wid akan kami share kepada Bapak Ibu semua. Dan sebelum saya menutup, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi form evaluation yang akan di-share linknya oleh panitia di kolom chat. Dan sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan sesi kita pada malam hari ini dalam 2 hal. Dan saya percaya 2 poin ini tentunya tidak akan bisa merepresentasikan pembelajaran yang begitu banyak yang sudah kita semua dapatkan dari sesinya Pak Danet dan Pak Wid. Bahwa yang pertama tadi Pak Danet cerita tentang perkembangan teknologi dan tren teknologi ke depannya adalah teknologi yang environmental friendly. Dan yang paling saya highlight sekali dari apa yang Pak Danet sampaikan bahwa kita sebagai masyarakat, baik itu selaku individu ataupun komunitas, kita harus bisa memiliki resilience yang tinggi dan memiliki inovasi yang baik untuk menghadapi tantangan, terutama tantangan-tantangan yang baru, sehingga kita bisa menjadikan tantangan tersebut sebagai peluang. Seperti kasus COVID saat ini, kita bisa melihat COVID adalah tantangan, tapi sebenarnya di balik COVID ini, apa sih peluang yang bisa kita dapatkan? Dan dari Pak Wid, tadi kita belajar bahwa COVID ini membawa perubahan dalam consumer behavior, ada muncul
semacam new millennials dan butuh effort baru untuk memberikan edukasi kepada konsumen. Tapi terlepas dari itu semua, kita bisa menyikapi perubahan tersebut sebagai sesuatu yang positif dan bisa memberikan pembelajaran bagi kita semua. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua atas kehadirannya. Saya ingatkan kembali untuk mengisi form absensi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi dan mengisi form evaluasi sebagai feedback bagi kami untuk lebih baik lagi di sharing session berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Garot, saya harus ngisi anunya ya, absensinya ya. Bapak Danet, tidak perlu, ini untuk peserta saja. Oh, oke. Saya mau ngisi. Baik. Oke. Ya Pak, Mas, absensinya akan sangat lengkap kalau ada Mas Danet nih. Oh iya, kalau gitu boleh Pak Danet boleh isi juga absensinya sama mungkin sekalian form evaluasinya Pak buat perbaikan kita ke depannya berarti Pak. Oke. Misalnya Pak. Terima kasih Pak Danet, Pak Widiarso, Pak Gatot. Salam dari Sulistyo. Pak Sulis, terima kasih kehadirannya. Terima kasih. Ngopi lagi ya, kapan-kapan. Yo. Makasih Pak. Makasih. Ini caranya supaya ngeluarin full slide ini gimana ya? Saya nggak ingin leave meeting soalnya supaya nggak kehilangan address-nya ini. Oke, sebentar. Oh Mas Wid, kalau mau mengadakan lagi silakan. Saya tadi mau ngomong ke bapak yang lain. Kalau mumpung lagi COVID, mau ada acara yang lain, mau undang saya untuk siap Mas. CSR. Ini bagian CSR saya, CSR kami. Terima kasih. Malah kita lagi berpikir lebih jauh Mas Danet. Kita pengen nulis kasus kalau misalnya memungkinkan kasusnya electric car. Ini Mas, saya kan mau lagi rencana